Kalau dari segi profil itu kemarin Allegri udah bilang dia mencari fullback yang pertama itu dalam kondisi sudah matang. Ya, berarti secara Kastane. usia. Ya, Kastane. secara usia ini sudah matang. Oke. Yang kedua itu dia ingin mencari fullback yang eh, apa namanya berpengalaman main di Serie A. Kalau kita ngelihat Kasanye, Yosu, Home, Parisi, semua itu kan berawal dari klub yang sedang gitu levelnya. Ya, nggak Kecil klub malah gede gitu. sebenarnya, bukan sedang lagi kecil sebenarnya. Oke, gue nggak mau nyela ya kecil gitu. Kalau Indra bilang gitu, oke. Nah, bilang kecil ya kan, dari klub kecil bisa nggak dia ngepres klub gede macam Juve gitu kan? Halo teman-teman suara Juventini, gua Jeki dan bersama teman-teman gua kita mau diskusi satu yang menarik tentang Mercato, di mana dalam Mercato ini selalu ada kejutan-kejutan. Selalu yang ditunggu adalah here we go. Nah, Juventus siapakah yang akan here we go kembali? Karena kayaknya kemarin dari abis WA ini belum kelihatan lagi nih yang here we go siapa nih. Kayaknya nunggu nunggu dagangan laku ya. Kira-kira gitu ya Ndra ya. Nunggu Yoi, dagangan dapat laku duit dulu dong. baru here we go. Tapi sebelum kita mau ngomongin kita mau bicara apa, kayaknya kita pasti kenalan dulu siapa pundit-pundit Juventini ini nih. Weh, pundit. Oke, yang pakai baju dua-duanya baju hitam lagi. Kita kompak nih kayaknya. Dua-duanya kacamata lagi. Ya udah deh. Ya. Ya udah deh. Abang yang dari Depok dua-dua. Ya udah yang belakangnya begonya jersey deh. Kita kenalan dulu deh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera. Kembali lagi dengan gue Suryo, juga dari Depok. Oke, thank you Suryo. Suryo selalu hadir bersama Suryo Juventini. Thank you. Oke, satu lagi abang ini siapa bang? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi sama gua, Paundra dari Depok juga. Depok juga. Jadi dia tetanggaan sebenarnya. Ini Ya. kamar sebelah, Suryo kamar sebelah. Oke, langsung aja ya. Jadi untuk materi kali ini kita mau mencari siapakah fullback yang cocok buat Juventus. Kenapa kita perlu mencari? Karena rumornya banyak. Karena rumornya banyak, itulah mengapa kita perlu perbandingkan nih. Siapakah fullback yang cocok untuk Juventus dari kita nih memperbandingkannya. Karena rumornya banyak banget. Ada dari Emil Holm ya dari Spezia, terus Kastane yang beritanya kayaknya dari bulan lalu di sel terus nih, diulang-ulang terus. Terus ada Parisi. Nah, Parisi ini salah satu rumor yang agak mendekat, ingin bisa segera selesai atau here we go. Tapi kayak karena Juventus belum ada yang laku nih dagangan. Jadi gue kayaknya percaya diri Parisi kelihatannya. Tapi ya nggak tahu juga, rumor kan bisa saja berubah. Nah, yang terakhir ada Mazrui. Mazrui yang dari Bayern Munchen. Nah, ini menarik juga nih, sebuah kejutan nama terakhir. Terus juga kita juga memperbandingkan nama terakhir adalah Cambiaso, di mana nanti Allegri mau mencoba dia di tes di pramusimnya bulan Juli ini. Nah, apakah Cambiaso layak main bersama tim utama Juventus atau enggak? Nah, dari 5 nama ini, menurut kalian ada yang mengagetkan atau kalian sudah prediksi akan menjadi rumor atau ada yang menarik nggak sih dari 5 nama ini? Gimana enggak? Oke, sebelumnya gua mau sedikit cerita dulu ya. Mungkin Hmm. kenapa ada banyak sekali kandidat ya, sampai 5. Bahkan terakhir itu ada nama Nahuel Molina dan Tapi terlalu mahal itu. Marcos Acuna. Ya kan rumornya kan muncul sampai ke situ kan. Benar. Makanya kita nggak masukin dulu karena mungkin harganya nggak terjangkau. Nah, kenapa bisa sampai sebanyak itu? Karena memang sektor fullback itu menjadi faktor kelemahan kita di musim lalu kan. Jadi ini memang menurut gua sebuah langkah yang bagus banget buat manajemen. Akhirnya Juve itu sadar ya bahwa fullback itu ya menjadi satu kelemahan besar di musim lalu. Dan tahun lalu pun kita hanya mengandalkan Alexandro dan Cuadrado. Ini yang apa namanya ya dua-duanya pemain yang udah underperform, usianya juga udah tua dan Cuadrado udah kita cut ya kan. Hmm. Kemudian Sandro juga harusnya kita cut juga, tapi karena kontraknya ada klausul perpanjangan otomatis yang kita juga nggak bisa nyalain Allegri karena backupnya sendiri si De Sciglio juga Lagi cedera. pasien BPJS gitu. Akhirnya ya yang sehat itu cuma Danilo aja yang perform cukup bagus musim lalu. Artinya ketika Cuadrado cabut, ini baru diganti sama Timothy Weah. Weah pun juga menurut gua dia winger asli ya. Kemampuan bertahannya kita masih ragukan. Artinya mungkin kita butuh 2 fullback lagi nih gitu. Makanya Ush. beredar nama yang sampai banyak banget gitu ya, sampai 5 ini. Yang nama yang menurut gua agak mengagetkan itu sebenarnya Mazraoui ya. Iya, Mazraoui di ini akhir-akhir sih emang. di akhir-akhir dan gua agak kaget aja Juve berani mengambil pemain yang bisa dibilang berasal dari tim besar gitu. Yang mungkin harganya pun juga ya paling mahal kali ya di Ya, antara nanti kita semuanya. bicara harga Nanti kita bicara profilnya iya, ya. profilnya. Oke. Oke, ada lagi? Halo, tes. Udah, itu sih. Udah. Oke, ya tadi jelas ya bahwa tadi kata Pondra karena memang kita melihat salah satu kelemahan kita adalah di fullback. Nah, kalau dari Suryo, dari nama-nama ini ada yang mengagetkan lo atau kayaknya memang nama-nama seperti ini yang diinginkan Juventus di Mercato musim ini? Gimana, Sur? Ya, sebagai seorang
Juventus ini ya, gue pasti pengennya antara Trent Alexander-Arnold atau Cancelo gitu yang mantep gitu. Tapi oke lah, 5 nama ini gitu. Oke, Ini jadi nggak ada yang nama bintang ya. Mungkin ada Mazrui, cuman Mazrui juga levelnya belum sampai ke Ya, belum nama bintang top banget. lah, belum bintang. ya, belum bilang banget gitu. Kalau pengharapannya sih itu tadi yang gue udah nama sebutin tadi. Cuman memang dari pertengahan musim yang waktu gua sama Bro Jeki yang kita membahas Rabiot sebagai sentral tengah, udah pernah berbicara di episode Suara Juventus ini sebelumnya bahwa kita butuhnya fullback gitu Bro Jeki. Kalau Bro Jeki-nya. Oke, berarti ini materinya pas ya, sesuai dengan yang kebutuhannya Juventus ya. Ya betul yang pas waktu kita offline bahas Rabiot itu. Oke. Yang gua pakai kemeja. Iya. Iya. Oke, thank you. Itu adalah sebagai awal untuk pengantar kita. Karena ada 5 nih, sebenarnya 5 ini dari Suara Juventus ini ingin memperbandingkan. Karena untuk memperbandingkan kita butuh statistik, kita butuh data. Jadi jangan bosan-bosan ya bersama Suara Juventus ini. Karena dari data itu adalah satu argumen kita untuk mana yang paling bagus dalam hal-hal passing, shooting, atau dalam duel, atau dalam apa. Mana yang paling terbaik di antara 5 ini. Nah, jadi kalau diandai-andaikan nih, jadi ceritanya gue ini jadi scoutingnya nih, jadi pencari bakatnya menawarkan 5 pemain ini dengan statistik-statistik. Di depan gue nih ada hadapan sport director yang namanya Poundra Giuntoli. Asik. Terus di hadapan gue lagi ada Suryo Paratisi yang demennya pemain bintang. Nah, gue scoutingnya udah mencari 5 nama ini beserta statistiknya. Nanti tolong kalian paparkan mana statistik ini yang nanti bisa diputuskan oleh manajemen. Siapa manajemen? Penonton Suara Juventus. Apakah paparan kalian mengenai 5 pemain ini benar-benar bisa menarik perhatian manajemen untuk kita here we go kan? Atau justru 5 pemain ini nggak ada kandidat yang cocok buat Juventus? Oke, ready nggak nih? Poundra Giuntoli dan Siap. Suryo Paratisi? Insya Allah. Oke, untuk slide pertama kita masih di profile ya. Nah, kalau untuk profile ini gue ngambil tahun, posisi, dan harganya. Holm 23 tahun, Castagne 27 tahun, Parisi 20 tahun, Mazrui 25 tahun, Cambiaso 23 tahun. Posisinya semua hampir sama-sama back sayap dan back kiri. Back kanan dan back kiri. Tapi untuk Castagne ada tambahan sedikit, dia main di center back. Nah, untuk harga start dari 12 juta dan sampai di paling high-nya 25 juta. Kalau Cambiaso adalah end of loan atau akhir dari peminjaman. Nah, bagaimana melihat profil-profil dari masalah umur, dari posisi, dan dari masalah harga? Dari Pondra dulu deh. Oke, kalau dari lihat profilnya ini kan kita perlu menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pelatih ya, oleh Allegri, dan juga apa yang dibutuhkan oleh Juventus. Karena setiap kelima pemain ini semua punya karakteristik yang berbeda-beda, punya kelebihan, punya kelemahan masing-masing, punya skill dan atribut yang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas tentang skill dan atributnya. Tapi kalau dari segi profil itu kemarin Allegri udah bilang, dia mencari fullback yang pertama itu dalam kondisi sudah matang. Ya, berarti secara Castagne. usia. Ya, secara usia ini sudah matang. Oke. Yang kedua itu dia ingin mencari fullback yang berpengalaman main di Serie A. Bukan Castagne dong. Oh, Castagne pernah. Castagne pernah main di Atalanta. Jadi kalau dilihat dari dua hal itu plus ya, kalau ini kan maunya Allegri nih. Kalau gua juga melihat mana yang kira-kira paling cocok dengan gaya main Juventus atau DNA-nya Juve gitu. DNA Juve ini kan dari dulu kalau untuk fullback ini Juve punya pemain-pemain yang tipenya itu memang tipe petarung ya, terutama di sisi back sayap itu tuh pasti pengennya tuh yang petarung. Terus stamina-nya bagus, strength-nya bagus, bertahannya bagus, nyerangnya oke, nggak harus nyerang bagus-bagus banget tapi nyerang oke. Speed juga ada. Ya, dari dulu kita punya nama ada Zambrotta, ada Pesotto, Birindelli, Zebina. Terakhir itu yang kita punya menurut gua semuanya lengkap itu ada Lichtsteiner. Kita beli Lichtsteiner dalam kondisi yang memang lagi masa puncaknya dari Lazio. Dan ternyata itu benar-benar Lichtsteiner itu keren banget kan. Kita dapat lah semua skill atribut yang ada di Lichtsteiner tuh kita dapat semua. Nah, itu yang benar-benar fullback yang dibutuhkan oleh Juventus. DNA-nya tuh seperti yang DNA Lichtsteiner. Nah, tapi balik lagi ke apa yang maunya Allegri ini ya kita bisa lihat. Pertama dari Emil Holm, Castagne, Parisi, Mazrui, dan Cambiaso. Kalau Allegri pengen cari yang usianya matang, artinya hanya ada 2 pemain di sini, Castagne dan Mazrui. Mazrui 25 tahun, level permainannya juga dia sudah pernah bermain di Ajax Amsterdam bersama Erik ten Hag ya, bareng sama Matthijs de Ligt juga, Hakim Ziyech, dan dia udah berpengalaman main di Liga Champions. Kemarin di Maroko dia di Piala Dunia juga tampil cukup baik ya kan di Piala Dunia. Dia ganti-ganti udah seperti Achraf Hakimi gitu ya. Jadi ini dia udah cukup berpengalaman gitu, meskipun baru 25 tahun. Tapi kita potensinya masih berkembang cukup besar. Sementara yang kedua adalah Castagne. Castagne ini 27 tahun. Ini posisinya lagi matang-matangnya nih.
Dan Usia dari prime. segi usia prime-nya. Kemudian dari segi pengalaman dia sudah pernah bermain di Atlanta. timnas di level internasional udah cukup bagus. Belakangan ini dia lagi tampil reguler ya, jadi andalan di bek kanannya timnas Belgia. Cuman secara pengalaman di klubnya memang dia belum pernah bermain di tim besar setahu gue. Terakhir itu dia di Atalanta dan Leicester kan. Artinya di Liga Champions pun dia ya bermain bersama Atalanta. Tapi secara kematangan usia dia paling matang dan dia sudah punya pengalaman di Serie A. Artinya kalau dilihat dari profil yang paling dibutuhkan oleh Allegri ya sebenarnya jatuhnya ke Kastanye. Apalagi dia bisa bermain di banyak posisi. Ini benar-benar poin plus banget kan. Allegri senang pemain-pemain yang multi talent gitu. Dia bisa main di mana aja, apalagi bisa central back juga. Nah, semua tergantung bagaimana Ari taktik dan rencana game plan-nya Allegri di musim depan. Karena yang kita tahu kemungkinan besar Allegri bakal pakai 3-5-2 atau 4-3-3. Artinya kita harus cari wingback yang dia bisa bermain sebagai fullback dan dia juga bisa bermain sebagai wingback. Musim lalu itu yang punya karakteristik seperti itu hanya Cuadrado. Sementara Danilo, Di Chilio sama Alexandru semuanya tipe fullback bertahan gitu. Nah, sekarang ya kita mungkin juga harus bisa mencari juga mana-mana aja pemain yang secara profil ini dia punya karakteristik bisa buat bertahan bagus dan kemudian untuk menyerangnya pun bagus. Ya sisanya kayak Emil Holm, Parisi dan Cambiaso semua masih muda. Meskipun tiga-tiganya semua berpengalaman main di Serie A ya sudah beberapa tahun, tapi ya secara usia masih belum matang. Jadi masih mentah lah ibaratnya masih mentah. Pengalaman bermain di internasional pun juga belum ada. Paling hanya Holm ya yang sudah mungkin main di Swedia. Itu aja sih ya yang bisa gue sampaikan. Oke, thank you dari Pondra. Nah, kalau dari Suryo gimana dengan profil secara umur dan secara posisi dan secara harga di mana kita ngebitnya dari start 12 juta dan paling tinggi untuk dari 5 pemain ini 25 juta. Gimana, Sur? Ya, Om Kastanye, Parisi, Masrowi, dan Cambiaso. Kalau ngeliat dari harganya, itu cenderungnya ke Cambiaso karena end of loan ya. Artinya affordable banget gitu. Oh iya, nggak mau keluar duit ya. Ingat pernah ada news yang mengatakan bahwa Cambiaso akan dibawa ke USA untuk pertandingan uji coba gitu. Untuk end of loan-nya. Artinya dagangan kita belum laku, dengan faktor risiko kita tidak bisa menjual misalnya, untuk harga itu end of loan-nya adalah Cambiaso. Sedangkan kalau Bro JK bilang gue selayaknya Paratici, ya harganya yang mendekati besar gitu, Mas Rowi 25 juta. Lu mengilhami banget diri lu sebagai artis ya. Sebenarnya Paratici ya, gue nggak akan ragu-ragu untuk mengambil dari klub besar seperti Bayern Munchen, di mana juga tadi sudah dijelaskan oleh Bro Paundra, sudah bersama era kemasannya Ten Hag, sorry gue itu oke gitu, nggak apa-apa ngambil dari Bayern Munchen aja 25 juta kalau memang ada alokasi dananya gitu. Untuk Parisi, Kastanye, dan Holm memang kabar yang berembus itu Kastanye ya, yang kemarin kita offline juga kabar dari bulan Juni juga Kastanye untuk posisi right back, back, full back, dan central back. Kalau benar tadi kata Bro Paundra, kita bermain dengan 3-5-2 atau bisa switch ke 4-3-3 karena memang musim kemarin itu karena faktor cedera jadi Allegri itu tidak terlalu frontal mengubah formasinya secara drastis gitu ya karena ada beberapa pemain. Makanya kemarin news yang berembus itu pemain yang multi talenta, Kastanye-nya yang lebih ke arah formasinya Allegri, Bro Jack. Parisi dan Holm saya rasa ya biasa-biasa aja, Bro. Oke. Thank you. Jadi di sini kalau dari Suryo mengilhami banget kayaknya dirinya sebagai Paratici, demennya pemain bintang, ya Mazrui menjadi pilihan. Tapi di sini kita bukan hanya memilih, tapi kita juga melihat mana yang baik buat Juventus, mana yang masih kurang untuk Juventus. Cuman kalau kalian sebagai sport director, kayaknya ini membuktikan sekali lagi bahwa Allegri adalah supreme leader ya. Karena tadi Paundra bilang kita harus ngikutin formasinya Allegri. Jadi di sini semua berpatokan sama Allegri kayaknya. Jadi bukan model sport director. Nih gue beliin main, ya lu gunain lah sebaik-baiknya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya adalah mengenai sebuah angka yang menjadi dasar ya. Ini agak atribut yang menjadi atribut dasar yang menjadi basic, fundamental banget, yaitu gol dan assist. Cuman kan nanti pertanyaan kritisnya adalah apakah memang diperlukan gol dan assist dari seorang fullback. Tapi kalau fullback bisa gol assist biasanya mendunia namanya. Nah, terus untuk game dan start ini mendandakan sebuah atribut apakah dia pemain andalan di timnya. Di situ ada misalkan gue ambil contoh Kastanye main 46 kali dan start 43 kali. Dia hanya selisih 2 game yang dia berangkat dari cadangan. Jadi benar-benar Kastanye adalah seorang pemain yang diandalkan kalau sesingkat data yang gue jelaskan. Nah, bagaimana Suryo melihat perbandingan hal yang menjadi basic ini? Gol dan assist apakah memang diperlukan dari seorang fullback dan bagaimana lu melihat game dan startnya dari pemain-pemain yang dirumorkan akan ke Juve ini? Ya, Sur. Oh iya,
Jelas karena seorang fullback itu selayaknya Roberto Carlos ya kan, Wih deh. dia fullback tendangan geledek ya kan, kalau kita dulu sering main PS ya, ada idaman banget itu. Nah kalau ngeliat dari regulernya memang kasarnya ya 46 43, kemudian dari gol dan asisnya juga sudah kelihatan ya 2 dan 5. Yang pertanyaan adalah si Mas Rowi ini apakah dia tenggelam bersama back-back yang lain ya kan, walaupun dia memang punya bakat besar gitu. Artinya perlu dilihat si Cambiaso. Cambiaso golnya 0, kemudian asisnya 3. Ya memang kalau buat Allegri dengan low block defense itu dengan formasi 4-3 oke. Oke, Cambiaso masuk. Emil Home is so-so, kemudian Fabiano Parisi 2-0. Golnya cuma 2. Tapi Parisi sebenarnya reguler juga, artinya dia bisa mempertahankan fisiknya dia oke terus. Dia selalu jadi pilihan pelatih nomor 1 terus. Ya, is oke gitu. Tapi untuk game start, gol dan assist memang hanya yang megang project. Oke. Jadi intinya lu melihat bahwa gol assist masih penting ya untuk seorang fullback ya. Iya, selain Roberto Carlos kalau gue dan Listener sih sebenarnya ketahanan fisiknya dan larinya untuk transisi maju mundur seperti itu. Oke. Nah, gue ke Ndra. Nah, Ndra, lu bagaimana melihat data seperti ini gitu? Apakah atribut gol assist adalah sebuah hal yang utama untuk seorang fullback, di mana fullback kan memang posisinya terlalu jauh juga dari kotak penalti, tapi fullback modern dia cenderung melakukan membantu serangan. Terus di sini game startnya kita jangan terkecoh, berarti hanya Kasane yang paling terbaik. Bisa saja pemain-pemain seperti Cambiaso, Holm atau Mazrui yang jam mainnya kurang, justru ketemu Juventus akan menjadi ini satu momen gue nih Bu ya, yang bermain sedikit nanti bisa menjadi penentu super sub. Artinya gini loh, ini kan Juventus apakah selalu membeli pemain utama? Belum tentu, bisa aja Juventus ingin membelinya cadangan. Nah, gimana Pak Ondra ngeliatnya? Kalau dilihat dari angka-angka ini memang kelihatannya Kastanye unggul ya, mulai dari game startnya dia yang paling banyak. Artinya dia tampil 46 kali, 43 diantaranya jadi starting 11. Golnya 2, asisnya 5. Secara angka memang Kastanye yang paling bagus. Tapi kalau dilihat dari efektivitasnya, justru yang menarik ini adalah kita melihat Mazraoui. Mazraoui dia hanya main 26 kali, tapi dia bikin 4 asis. 1 gol dan 4 asis. Padahal jumlah pertandingannya itu hampir separohnya ya, dengan Kastanye kan. Hmm. Gamenya Kastanye 46, Mazraoui hanya 26. Tapi dia bisa bikin 4 asis. Artinya secara efektivitas Mazraoui lebih baik. Nah, cuman yang jadi masalah adalah yang menariknya lagi adalah Kastanya ini kan memang dia tipenya fullback gitu. Memang dia gaya pemain bertahan, tapi dia bisa bikin 2 gol dan 5 assist, artinya ini udah cukup baik. Sementara Mazraoui ini memang karakteristiknya lebih nyerang dia. Gitu. Beberapa kali di Ajax pun juga dia pernah jadi gelandang juga. Di Bayern Munchen pun juga pernah jadi gelandang gitu. Bahkan dia sampai ke tengah-tengah, sampai ke depan-depan. Gaya mainnya memang lebih menyerang. Model-modelnya kayak model-model Cancelo. Jadi memang senang nyusuk, memang senang menyerang. Makanya dia cukup efektif, dia menciptakan 1 gol dan 4 assist. Jadi kalau dari segi jumlah kita lihat dari statistik ini antara Kastanye dan Mazraoui ini beda-beda tipis gitu ya. Nah, cuman balik lagi, betul tadi katanya Bro Suryo, ada apa dengan Mazraoui? Karena dia di Bayern Munchen dia ternyata tidak tampil reguler gitu ya. Dia hanya bermain 26 kali, hanya 16 kali jadi starter. Artinya dia mungkin bisa jadi kalah saing atau mungkin fisiknya kurang bagus atau taktik dia nggak bisa menyesuaikan taktiknya pelatih di Bayern yang ya mungkin aja ketika main di Juve jadinya bagus atau ya mungkin juga malah jadi flop gitu. Artinya kita perlu mempertanyakan itu kenapa Mazraoui jadi kurang dia tidak bermain reguler. Sementara kalau Kastanye dia bermain sangat-sangat reguler gitu. Kemudian kalau berikutnya nama yang menarik lagi menurut gua adalah Parisi. Parisi ini 34 kali main, 34-nya itu starter. Artinya dia Andalan banget, andalan. selalu main starter, dia nggak pernah jadi substitution ya. Iya, artinya Dia Empoli selalu tidak punya pilihan lain selain seorang Parisi. fullback. Nah, benar tadi kata Bro Suryo, fullback itu kan butuh stamina yang bagus, ya kan? Dia lari maju mundur, dia butuh stamina yang bagus. Artinya Parisi ini selama 34 pemain staminanya bagus banget. Dan secara bukan hanya stamina, fisiknya juga ya, ketahanan tubuhnya dia nggak gampang cedera. Nah, menurut gua kalau dilihat dari stamina, daya tahan, Parisi yang paling cocok kalau memang kita mencarinya tipe pemain yang memang untuk itu. Apalagi besok kan kita ada Conference League ya. Kalau misalnya masuk kita ada Conference League. Akhirnya tetap ada 3 kompetisi yang harus kita ikuti. Artinya kalau kita lihat dari daya tahan dan endurance, ketahanan, stamina, gue melihat Parisi dan Kastanye ini cocok. Kastanye juga 46 kali main, 43 kali start. Jadi artinya dia sangat bagus. Nah, sementara Cambiaso ini gue lihat beberapa kali juga dia tampil masuk dari pemain cadangan ya. Lawan Juventus juga kalau nggak salah 2 kali dia dari substitut tuh kalau nggak salah tuh Cambiaso. Terus Emil Home juga apalagi ya masih
main di Spezia aja dia masih belum Belum bisa full. tampil reguler ya. Mm-mm. Artinya dari semua mungkin kita bisa bandingkan yang paling baik bisa jadi Kastanye kalau kita lihat dari segi statistik gol dan assist. Kemudian kalau dari segi daya tahan, stamina, speed segala macam mungkin kita bisa ambil di Parisi ya pilihan berikutnya. Oke, walaupun Mazrui kata lu lebih efektif. Efektif tapi ya itu ada tanda tanya buat gua karena kenapa dia nggak bisa starter di Bayern gitu. Oke, ya mungkin saingannya juga top level Mungkin, juga. mungkin tayangannya top level, mungkin fisiknya juga kurang bagus, staminanya, mungkin dia nggak bisa, karena gini, kalau misalnya dia menjadi pilihan utama, artinya kan dia ketika latihan dia tampil bagus, Hmm. lalu dia bisa menerjemahkan apa yang diminta sama pelatih kan. Hmm. Kalau dia bisa menerjemahkan itu harusnya Mazraoui dong yang dipasang ketimbang Cancelo atau siapa tuh di wingbacknya Bayern, Hmm. Kimmich atau Hernandez, I don't know. Nah, artinya kan itu ya. Nah, itu yang makanya gue bilang ya kalau dari segi efektivitas mungkin Mazraoui cukup baik, tapi kita nggak pernah karena gue juga jarang nonton Bayern Bundesliga, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya di Mazraoui kenapa dia gagal bersaing di Bayern. Oke, Malah thank dia you. mau dibuang kan sebenarnya. Emang niat Iya, mau dibuang sama Bayern gitu. iya, cuman harganya masih mahal. Kalau buang ya 10 juta gitu, nggak mungkin lah ya level Munchen 10 juta. Oke, kita lanjut ke berikutnya lagi karena masih ada beberapa statistik yang penting-penting juga. Nah, ini adalah expected goal dan expected assist. Adalah kualitas peluang dalam menciptakan gol dan kualitas peluang dalam menciptakan assist. Dan ada shoot juga beberapa kali melakukan shoot dalam semusim dan ada shoot on targetnya. Dari shoot on targetnya di situ ada akurasi atau ada apa persentase yang mana yang paling kesuksesannya itu dari sekian shoot yang paling kalau akurasi ya, maksudnya paling tinggi gitu loh untuk mencapai gawang atau mencapai ya target untuk menggolkan. Nah, gimana dari Pondra melihatnya? Kalau gue pikir ya wajar Kasani akan poinnya lebih banyak karena gamenya mainnya banyak, Iya, shootnya betul. banyak. Itu Ya. akan sangat wajar sekali. Tapi kita juga harus melihat pemain lain yang pemainnya dikit, cuman angkanya lumayan nih gitu loh. Kayak misalkan Cambiaso menurut gue ya oke juga untuk menciptakan Ya. peluang asisnya gitu karena dengan mainnya sedikit tapi peluang asisnya lumayan lebih tinggi dibanding yang lainnya daripada si Kastani. Ya seperti itu. Gimana Pak Andra? Termasuk Ya, shoot dan shoot on target ya? iya, kalau benar tadi ya, kalau kita lihat Kasanya memang unggul ya, 2,2, 2,6, shootnya 27. Secara persentase shot on goal juga shot on target lumayan lah ya, 22%, 27 shoot, dapat 6 shoot on target. Ya karena dia memang tampil reguler sampai 46 kali, 43 jadi starter. Sementara yang lain mungkin tidak sebanyak itu ya level jumlah pertandingannya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat kan sebenarnya atribut ini adalah atribut menyerang. Selain Kasanye, salah satu yang tadi lo bilang bagus itu adalah Parisi kan. Parisi ini dia jumlah shootnya dia sampai 23 kali. Artinya dia berani gitu. Dia punya eh apa namanya? Kayak gedor. Ya, dia punya daya gedor, dia punya insting menyerang yang lebih baik ketimbang Emil Holm, Cambiaso atau bahkan Mazraoui. Ya Mazraoui mungkin karena dia banyak main cadangan ya, jadi jumlah shootnya juga kurang banyak gitu. Tapi dilihat dari XG-nya dan XA-nya, Parisi ini cukup baik. Sayangnya memang shoot on targetnya ya dari 23 tendangan hanya 3 yang mengarah. Artinya dia hanya emosional aja gitu ya. Culun juga Ya ya. jiwa muda lah ya, darah muda, emosinya menggebu-gebu, bawaannya pengen ngesut aja kan, bawaannya dribbling ngesut tapi ngesut arahnya entah kemana. Kalau nggak salah ada salah satu golnya dia juga yang dia nendang asal-asalan terus deflect akhirnya gol kalau nggak salah tuh lawan Lecce kalau nggak salah. Itu juga gitu, jadi dia ngesut dari jauh, deflect akhirnya masuk. Ya mungkin itu salah satunya ya. Tapi Oke. menurut gue dengan melihat seperti ini kita jadi bisa tahu bahwa memang salah satu yang tadi gue bilang ya, salah satu karakteristik yang kita butuhkan adalah bukan hanya kuat dalam bertahan, tapi juga bagaimana insting menyerangnya dia. Itu kemauan dia untuk menyerang sampai ke depan itu bagaimana. Nah di sini yang ya Parisi salah satu yang menurut gue cukup mendapatkan perhatian lebih dari gue. Dan Cambiaso juga menurut gue ini juga salah satu statistiknya juga cukup bagus ya. Gue juga kemarin lihat-lihat juga di YouTube ya bagaimana penampilan dia. Itu juga Cambiaso berani nusuk, dia berani naik ke atas juga. Artinya antara Cambiaso dan Parisi ini ya 11-12 lah ya. Maksudnya dia masih satu level dan tipe mainnya kurang lebih hampir sama gitu antara Cambiaso dan Parisi. Nah, nanti di cara skill defense-nya kita bisa bahas di pembahasan berikutnya. Oke. Cuman di sini kan akurasi shootnya yang paling bagus Emil Holm. Apakah ada potensi nggak kalau seandainya Emil Holm dibeli? Gimana Dra? Kalau gue sih ngelihatnya kalau yang namanya Karena fullback semua di 5 pemain ini semua punya potensi, Dra. Lu nggak bisa bilang potensinya hanya Kastane yang dibeli atau hanya Parisi yang dibeli. Ya bisa saja Emil Holm yang dibeli atau Mazrui kan gitu. ya. Kalau gue ngelihatnya gini, fullback dan wingback itu kita sebenarnya tidak terlalu membutuhkan shoot ya. Jadi kalau dia secara rating persentase memang paling besar 33%, menurut gue itu tidak prioritas utama gitu. Yang kita prioritaskan itu adalah bagaimana
teamwork ya, teamwork dia ketika dia build up dari bawah sampai atas, bisa passing dan dia berani nusuk gitu. Dia berani naik ke atas, dia berani apa namanya? Berani daya gedornya tuh ada gitu. Sementara Emil Home ya memang presentasinya tinggi, tapi jumlah shootnya juga rendah gitu kan. XG Iya. XA-nya juga rendah. Artinya dia sebenarnya secara eh, apa namanya? Secara mentalitinya dia bukan bukan tipe apa Berubah back permainan yang ya, ya bukan back yang mau ubah permainan atau back yang mau menyerang gitu. Dia ya bukan benar-benar bukan fullback kartu as gitu. kayak Cuadrado lah gitu Betul. ya. Dilihat dari tinggi badannya pun juga dia yang paling tinggi di antara semua wingback. Kalau nggak salah nyampe 190. Pokoknya dia yang paling tinggi. Kalau gue ngelihatnya dulu Oh, kayak tipe-tipe Sorensen gitu. Ingat kan Frederick Sorensen? Ya kan tinggi, main di Era wingback gitu. Yang lo naiknya tuh Peluso, ya Peluso tinggi juga. Peluso masih naik sering naik ke atas. Sorensen kan nggak sekali-sekali aja dia naiknya gitu. Nah, gue ngelihatnya seperti itu. Artinya ya dia berani nge-shoot dari luar tapi ya secara persentase oke lah ya. Tapi menurut gue shoot itu nggak bukan sebuah atribut yang utama dari seorang wingback atau fullback gitu. Yang penting itu Oke, adalah passing dan kemauan dia untuk berani mencoba naik ke depan dan balik oke. segera recover ke belakang. Oke, jadi mobilitas yang lo harapkan dari seorang fullback ya, Ya, maju mundur, terus dia juga punya intuisi yang tajam untuk betul. menyerang gitu ya. Ya. Oke, thank you Pak Undra. Nah, bagaimana suruh lu melihat dari kualitas peluang untuk menciptakan golnya, kualitas peluang dalam menciptakan assist, shoot dan shoot on target dari para fullback ini? Apakah kita butuh yang seperti apa nih, Sud? ya, untuk Juventus sendiri disesuaikan dengan formasinya Allegri. Berdasarkan angka yang di atas ini atau di layar yang bisa dilihat, bisa kelihatan bahwa rasanya dengan senyumnya. Apa yang senyum sih? Ya itu senyum tuh ya kan. Iya, Dia, iya. dia, dia punya nilai yang menjual gitu. Tadi udah komplit dibahas sama Bro Paundra ya kan. Ini gue ngelihatnya kok dari dari 5 ini rasanya ada nilai ininya, nilai senyumannya, ada nilai jualnya gitu. Sebagai para TC wannabe, gue tetap akan ke ini sih. Nggak dari angkanya kan Mas Rowi, oke. Untuk shootnya oke lah, maksudnya dia paling kecil, tapi dia layak diberikan kesempatan karena dia bersaingnya di klub yang gede gitu. Kalau kita ngelihat rasanya dia Home, Parisi, semua itu kan berawal dari klub yang sedang gitu levelnya. Nggak Kecil klub malah gede gitu. sebenarnya, bukan sedang lagi kecil sebenarnya. Oke, gue nggak mau nyela ya kecil gitu ya. Tapi kalau Indra bilang kecil, oke. Nah, bilang kecil ya kan, dari klub kecil bisa nggak dia ngepres ke klub gede macam Juve gitu. Kalau Mazrowi dengan penampilan yang sedikit, dia bisa memberikan yang lumayan dibanding yang lain gitu ya. Katakanlah dibanding kasarnya itu juga nggak terlalu jauh. Biasa sendiri untuk angka yang di sini kan so-so aja, sedangkan Home itu shot on targetnya yang paling tinggi. Mungkin dia tipe-tipenya yang Bro Pounder tadi, kalau Allegri mengandalkan low block defense, dia jarang maju ke depan, di belakang aja. Tapi begitu ngelihat ada peluang ya kan, dia bisa shoot gitu, kayak tendangan geledek Carlos gitu kan. Bus, ya, beda sama Paris. Dan menurut lo itu menjadi penting ketika ada pemain seperti itu? Ya, ada plusnya, menariknya di situ kalau untuk Home gitu. Untuk bermain dengan 4-3-3, itu Home itu lebih punya nilai yang plus di situnya karena shot on targetnya itu 33%. Itu tidak terlalu membutuhkan pemain yang asal tadi Bro udah bilang luckily ya kan bolanya deflect terus gol gitu ya itu kan hoki aja gitu di Juve kalaupun memang harus ditransfer Parisi ya nggak mungkin kejadian sering-sering gitu Bro Jeki. Oke, ya. Jadi tadi intinya tetap data-data ini menunjukkan bahwa Kasane masih memimpin. Ya, terus Emil Home yang menariknya tadi kata Suryo kalau di formasi 4-3-3 justru akan lebih kepake nih kalau kata Suryo gitu ya untuk menjadi poin dari tingginya presentasi zone out targetnya dari si Emil Home. Oke, Ya dan makin apa? gue tambahin sedikit set piece. Set piece itu kan beberapa kali memang juga spesialisnya kan dari corner habis itu bola mati. Tapi Emil Home dengan tingginya itu bisa menunjang sekali Bro Jeki. Iya betul. Iya, kita banyak gol-gol yang dari set piece, corner atau free kick yang tiba-tiba duel nyundul gol ya. Oke. Oke, kita sudahi materi ini, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah atribut-atribut yang berkaitan dengan passing, karena fullback itu nggak mungkin nggak passing ya. Ada passing yang dimana di situ berkaitan juga dengan akurasi passingnya, presentasi akurasi passingnya. Terus ada passing bobot, passing pendek atau passing datar. Terus ada bobot passing panjang atau passing lambung. Terus ada umpan terobosan. Apakah memang diperlukan juga nih dari seorang fullback umpan terobosan? Karena atribut umpan terobosan biasanya milik dari seorang pemain tengah.
Rata-rata seperti itu. Tapi gue masukkan aja lah statistik tentang terobosan. Nah, menariknya di sini, dari setiap atribut skill di sini orangnya beda-beda nih, yang punya keahlian masing-masing. Ini menarik banget nih, masalah passing ini orangnya beda-beda nih. Kalau tadi kan Kastani mendominasi, tapi di sini beda-beda. Hanya Mazrui justru yang nggak kebagian dia yang paling tertinggi. Oke, gimana kalau dari Suryo duluan? Ya, untuk passingnya sendiri dari kan 1470, 80% memang rasanya ini Rasanya cukup jumlah produktif. passingnya memang lebih banyak. Cuman yang di sini gue pilih yang paling tertinggi adalah akurasi passing. Ngapain kita banyak-banyak passing kalau nggak ada yang akurasinya nggak tinggi, Benar. bener toh? Oh iya, betul, 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 betul. Artinya nilai plus yang dimiliki oleh Cambiaso di umurnya yang lebih muda daripada ini adalah efektivitas passingnya, ya kan 84%. Artinya dia punya passing akurasi lebih tinggi. Cambiaso dengan umur yang lebih muda daripada Katanya sudah mempunyai ilmu passing akurasi yang lebih bagus. Ya, memang untuk keaktifan untuk memberikan passingnya itu masih dimiliki oleh Kastanye dan true ball, bola terobosan yang kalau kita lihat sih enak banget ya kalau yang namanya true ball itu ya. Di mana true ball itu bisa langsung jadi gitu. Jadi langsung tinggal main tengahnya macam Rabiot atau Pogba gitu kan, dribble gitu. Emang itu masih milik dari Kastanye. Untuk bermain ala-ala Liga Inggris sendiri sebenarnya Parisi oke. Tapi kenapa Kastanye kalah sama Parisi ya? Untuk longnya, karena Kastanye ini di Liga Inggris sebenarnya. Longnya itu Parisi oke banget gitu. Kalau kita mau membuka ruang gitu ya, kita long gitu, kalau dari low block, iya, tiba-tiba ada. Ya dari bola dari bawah kita langsung kasih bola panjang ke depan, Parisi menjadi jawaban sih memang. Ya, kayak misalnya dulu kita punya Bonucci pada masa kemasannya gitu. Long, tiba-tiba Ronaldo, gol gitu ya. Kalau kita Juventus ini bisa ingat-ingat. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Untuk efektivitas dimiliki oleh Cambiaso, aktif dalam bola pendek, Kastanye nomor 1. Untuk ala-ala mengenakan mata langsung gitu, ya Parisi. Tapi secara true ball, kalau kita mau memudahkan gelandang-gelandang kita, pekerja-pekerja kita macam Rabiot, Pogba dan semoga ya Safik gitu, ya rasanya jawabannya bro. Oke, thank you. Ya, jadi tadi ada satu poin yang menarik kalau kita ingin lihatnya enak dalam permainan, Parisi menjadi jawaban karena dia punya kemampuan long ball yang lebih baik dibanding yang lain ya. Karena ini kan adalah data-data yang sukses yang dilakukan sama pemain-pemain di sini. Thank you Suryo. Oke, gimana Pondra melihat data ini? Ini gue ngelihatnya mengenaskan banget kalau ngeliat Emil Home kayak nggak ngapa-ngapain, dia nggak passing, nggak ngapa-ngapain, passingnya parah banget, jarang 29% dioper lagi. apa gimana gitu. Ya udah Udah gimana Pondra, ya. silakan. Ya, kalau dari keempat atribut ini kan sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa seorang fullback atau back sayap ini kan juga dibutuhkan dalam membangun serangan ya, dan juga penguasaan bola. Jadi ketika passing itu kita bisa lihat yang terbanyak Kastanye 1.400, tapi memang karena balik lagi dia jumlah pertandingannya pun juga banyak. Terus jumlah passing pendeknya pun juga banyak karena jumlah pertandingannya banyak. Tapi dari segi efisiensi efektivitasnya ternyata Cambiaso yang paling presentasinya paling tinggi. Jumlah passing shortnya pun juga nomor 2 tertinggi kan. Iya. Jumlah passing longnya pun juga nomor Iya. 2 tertinggi gitu. Artinya secara atribut Cambiaso ini yang paling menurut gua Skill paling dasarnya bagus. terpenuhi. Ya, skill dasarnya semua terpenuhi. Passingnya oke, passing pendeknya oke. Artinya dia tidak gampang ya dia sering passing pendek. Passing long pun juga dia punya kemampuan itu. Dia bisa langsung ke depan atau mungkin dia bisa switch pindah dari kanan ke kiri atau bisa nyilang juga kan. True ball ya menurut gua true ball itu gak harus dimiliki oleh seorang back sayap ya, karena itu hanya sebuah bonus aja kalau dia punya kemampuan untuk terobosan ya itu bagus gitu. Tapi tidak Tapi harus. masalahnya tidak Suryo harus maunya memiliki. Cancelo kan true ball-nya bagus. Makanya Cancelo kan gak ada di sini. Oke, terus. Ya, di sini Cambiaso memang nggak pernah melakukan true ball, tapi menurut gue itu nggak masalah juga gitu. Toh yang lain juga hanya 2 atau 3, hanya 1 gitu ya. Perbandingannya nggak jauh kok. Gitu aja sih. Tapi kalau kita lihat jumlah passing persentasenya dari 84, satu lagi ke 76, itu kan jauh ya. Terus jumlah passing shortnya yang 1686, yang 1591 itu juga jauh. Long pass juga sama, jauh. Nah, di situ ya gue bisa melihat yang paling memenuhi kemampuan dasarnya adalah Andrea Cambiaso. Cuman kalau Terus, menariknya akurasi passingnya nih sama-sama dengan Mazrui, cuman Mazrui jumlah passingnya nggak sebanyak Cambiaso. iya, secara efektivitas Mazrui karena memang balik lagi Mazrui memang tipenya itu kan memang tipe agak lebih menyerang kan, dan dia juga beberapa kali jadi gelandang. Jadi wajar kalau dia punya kemampuan passing yang cukup baik gitu kan. Terus dia juga sudah pernah pengalaman main di Ajax. Ya, lo tahu sendiri kan dulu zaman Ajax mainnya kayak gimana gitu kan, Ten Hag kan bagaimana dia ya passing itu sangat penting gitu, akurasi. Jadi menurut gue itu hal yang wajar kalau Mazrui punya persentase passing yang cukup Iya, tinggi. masa main di Munchen
Passing lu Iya loh, masa di 59%. bawah 80% kan gitu. Makanya yang menarik justru malah Cambiaso bermain di Bolonya, tapi dia punya kemampuan yang cukup baik gitu, 84%, jumlah passingnya banyak, long ball-nya banyak, true ball-nya ya true ball nggak, menurut gua nggak terlalu. Kemudian ya tadi seperti yang udah lo bilang juga ya, notice Emil Hom yang paling culun nih di antara semua. Ya itu jauh banget ya, 59% itu jadi kayak ya lu jadi passing salah melulu jadinya kan gitu. Jumlah passing shortnya dikit, jumlah long ball-nya pun juga dikit. Artinya Emil Hom memang untuk nyerang dia mungkin nggak terlalu baik, kemampuan dasarnya sendiri juga di antara kelima yang lain juga yang paling bawah gitu. Jadi menurut gua di antara semua ini yang paling oke ya Cambiaso ya dilihat dari data ini. Oke, thank you ya. Jadi kalau Cambiaso tadi yang kita lihat juga dia udah terpenuhi skill dasarnya, karena kalau udah level pemain top, apalagi level bermain di Juventus, rasa-rasanya kalau lo masih salah passing mau ngapain gitu kan. Jadi emang Ya, udah terpenuhi nih, dan bobot passing short dan long tinggal kita mau bermain seperti apa. Ini kan cuma masalah taktik aja nanti penerapannya kan. ya, Lu mau main lebih banyak megang bola atau mau main direct. Kalau main direct berarti Parisi sebenarnya yang bisa menjadi keunggulan. Kalau mau main pertahankan bola, Cambiaso dan Castani bisa menjadi. Parisi juga termasuk bisa lah bermain ya. Parisi mempertahankan Cambiaso bola. mirip-mirip kok ini kalau udah lihat dari jumlah short Cuman akurasi passingnya sama passingnya jumlah aja ya. long passnya, ya akurasinya memang agak jauh ya bedanya. Tapi dari jumlah passing sama jumlah long long apa short pass sama long passnya kurang lebih hampir sama lah, beda-beda tipis doang. Ya di Empoli nggak ada yang kritik lu salah passing. Iya. Kalau di sini kan, waduh yang kritik banyak netizen. Oke, thank you tadi Pak Undra udah yang masalah passing kita udah clear, kita udah lihat semuanya. Kita masuk ke masalah agak detail lagi, agak detail mengenai atribut switch bola nih. Switch bola itu kan sebenarnya kan memindahkan bola ya dari posisi lu terjepit ke posisi yang punya ruang. Ada crossing, wah crossing ini penting banget nih. Fullback paling penting adalah crossing, karena membantu serangan yang paling memungkinkan adalah sisi kelebaran sayap. Sisi kelebaran sayap apalagi keunggulannya kalau bukan crossing. Nah, take ons. Nah, ini penting juga karena gua inget Cuadrado, take ons ini harus jadi atribut untuk bisa menggantikan Cuadrado nih. Take ons itu kalau menurut Google adalah usaha melewati pemain lawan. Jadi lu menggocek one on one. Kalau dalam Cuadrado itu biasanya dia penetrasi, gocek, satu, shoot, atau crossing. Nah, siapakah yang punya kemampuan melewati pemain lawan yang paling terbaik di para 5 pemain ini? Terus untuk recover itu adalah usaha untuk merebut bola ketika pemain diri sendiri atau dia sendiri atau pemain dari satu timnya itu ada yang kehilangan bola, kerebut dalam hal dribble atau apa. Nah, siapakah recovernya yang paling baik? Nah, kalau dari Paundra sendiri melihat atribut-atribut seperti ini, mana yang menurut lu menjadi interest lu yang ingin kita bisa diskusikan? Ya, ini juga atributnya masih hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Ini adalah bagaimana kemampuan apa namanya membangun ya, build up serangan. Tapi kalau di sini lebih detail lagi. Artinya kita butuh pemain-pemain yang lebih kreatif lagi nih, bukan cuma sekedar passing dasar doang sama long pass. Ya, kalau Di sini tadi kan ada skill dasar, ini skill udah dasar. taktik Sekarang nih, ini udah lebih taktik. tactical sama mentalitinya. Dan juga skillnya. Kemampuan switch ya dia berarti ketika dia sedang stuck ada di sebelah kanan, ya dia ada kemampuan untuk pindahin bola gitu ya. Dia punya kemampuan itu. Kemudian crossing itu juga kemampuan menyerang. Lalu take ons itu juga kemampuan lo Melewati berani lawan. mencoba ya kan. Daya gedor yang tadi gue bilang tuh. Dia berani mencoba melewati lawan. Pemain-pemain yang berani menusuk pertahanan lawan. Nah, di antara kelima pemain ini, kalau recover mungkin masuknya kalau gue agak lebih ke bertahan ya. Gue akan ngebahas ke tiga switch, crossing dan take ons ini. Kalau dibandingin sama 5 pemain ini, memang beda-beda nih antara yang paling banyak switch-nya adalah Cambiaso, yang paling banyak crossing-nya Castagne. Kemudian yang paling banyak take ons-nya adalah Parisi. Tapi kalau dilihat lagi kembali ya ke jumlah angka rata-ratanya, ya kita bisa lihat yang paling baik sebenarnya kita bisa lihat adalah Parisi, karena meskipun Cambiaso itu switch-nya 9 tapi Parisi ada di peringkat keduanya 7 dan jaraknya cukup jauh dengan Castagne, Mazrui dan juga Emil Holm. Kemudian dari segi crossing pun juga sama. Crossing yang paling tinggi Castagne memang, tapi nomor 2-nya ada di Parisi lagi 64. Nah, sementara take ons Parisi yang paling tinggi. Artinya dia punya kemampuan menyerang yang cukup baik gitu ya. Dia punya kemampuan menyerang yang cukup baik. Dia punya daya kreativitas mentality kreativitas yang bisa dia aplikasikan di lapangan gitu ya. Dari segi taktikalnya oke, mentalitinya oke, dan cukup kreatif juga, dan dia berani untuk bisa gedor lawan gitu. Makanya gue melihat di sini di antara kelima pemain ini kalau melihat dari switch, crossing dan take ons ya Parisi yang mungkin bisa dibilang paling cocok ya untuk atribut ini. Kalau Castagne crossing paling banyak ya balik lagi karena memang dia memainkan pertandingan yang banyak. Sayangnya dia take onsnya paling dikit gitu ya, 11. Jadi dia meskipun banyak main tapi dia mungkin nggak berani gitu, masih takut-takutan buat nerabas orang Iya nih. sih, kalau gue lihat dia kayak fullback konvensional aja. Fullback konvensional. Gue ngeliatnya ya mirip-mirip di Silio aja sebenarnya. Gitu. Iya. Switch-nya juga sama, kemampuan switch-nya dia nggak terlalu bagus gitu. Iya Makanya benar, kayak di Siglio Silio nggak berani fullback banyak gocek. back sayap konvensional aja gitu. Main Mobilitas aja. aman ya, mobilitas, main aman, banyak passing, tapi dibutuhkan tim gitu. Nah, sementara kalau Paris ini lebih apa ya, lebih Agresif lah. intuisinya ya lebih agresif ya, lebih ngotot. Gua ngeliat juga
cuplikan-cuplikan permainannya dia itu juga memang orangnya ngotot gitu ya. Salah satu ya dua orang ini sebenarnya bisa dibilang cocok untuk dibutuhkan sama Juventus untuk saat ini. Kastanye secara taktikal mungkin dia bisa cocok sama permainan Allegri, tapi kalau dilihat dari DNA Juventus yang tadi gue bilang tipe ngotot, stamina-nya bagus, mungkin Parisi jawabannya. Oke. Cuman satu, Ndra, masalah switch ini penting. Switch ini kan memindahkan bola ke ruang yang lebih punya ruang ya, pemain yang Ya, punya ruang ya. Berarti kan di pertandingan zaman sekarang, permainan bola zaman sekarang kan ada yang namanya pressure tinggi. Artinya lu baru megang bola udah langsung di pressing, ya kan? Ada istilah gegen pressing apa segala macam. Kalau ada pemain posisi fullback dia kemampuan switch-nya kurang ketika lu di pressing tinggi, ini gue ngeri blunder aja sih. Ada berapa banyak dari Sandro blunder segala macam karena tidak ada mampuan pada saat di pressing gitu loh. Dia nggak nemuin satu institusi untuk mindahin bola. Bener nggak sih? ya, ya. Makanya maksudnya lo mau nyampein kalau Cambiaso pun punya kemampuan itu kan. Iya, Kastane Cambiaso yang punya menurut gua Kastanya yang nggak ada. agak berbahaya Ya, misalkan. makanya Kastanya itu malah menurut gue tipenya memang tipe pemain aman aja gitu. Dia nggak berani mengambil risiko yang terlalu tinggi. Jadi kalau Sementara Allegri tahu nih ada klub yang main pressing tinggi, jangan mainin Kastane gitu ya. ya, kalau tapi bener ya, gue ngelihat Kastanya emang kayaknya tipe pemain yang ya main aman aja gitu, gaya mainnya main aman aja. Dia nggak ada apa ya kreativitasnya tuh kurang gitu ya. Inisiatif untuk mengubah arah bola atau gimana tuh ya menurut gue kurang, malah ya perhatiannya ada di Cambiaso dan Parisi itu. Ternyata dia punya kemampuan itu kan Cambiaso dan Parisi gitu. Kalau ya dilihat dari atribut itu ya nama yang cocok adalah Parisi dan juga mungkin Cambiaso kalau kita memang mencari tipe fullback yang tadi lo bilang kemampuan untuk memindahkan bola, kemampuan menghadapi pressing. Ya mungkin antara dua ini Cambiaso dan Parisi. Ya. Ya bagus juga ternyata di tengah-tengah Cambiaso ini ya. Di awal-awal Ya, masih crossing juga oke lah ya, masih 5 masih 5 oke. 58, take on-nya juga 31 ya. Ya dengan game Nomor dia 2 terbanyak ya. dengan Nomor game 2 dia yang terbanyak. nggak sebanyak Kastane dan nggak sebanyak Betul. Parisi Itu ya perlu crossing segitu Iya, itu bisa perlu jadi ikut catatan juga. juga makanya 58 dia hanya memainkan berapa pertandingan tuh. Kalau jumlah crossing 76 ya wajar katanya mainnya pun banyak. Tapi di sini kan Parisi 64, Cambiaso 58. Artinya dia cukup sering kan, dia cukup sering melakukan inisiatif serangan dan cukup sering juga dia melakukan crossing gitu. Kan kadang-kadang kita juga pakai formasi itu ya, bismillah crossing ya. Kita Iya, iya. crossing aja sebanyak mungkin kan gitu. Masa sih 1 2 gol gak ada yang dapat? Masa sih kepala, sundulan kepala atau minimal bunuh diri deh. Bunuh diri lawan masa sih gak ada Lu yang inget dapat kan gamenya gitu. siapa? Gamenya waktu Fiorentina. lawan bukan Fiorentina, Oh, gamenya Atletico. enggak yang kita lawan Spanyol dong, Sevilla. Oh iya yang Di sekarang-sekarang. Sevilla Ya, lawan Juventus semifinal. Sevilla. Sevilla kan cuma Crossing crossing doang. ada satu gol ya. Kalau dari Juve itu aku pas lawan Atletico yang 2018 Oh tuh iya. yang Ronaldo hat-trick ya kan. Karena strateginya Allegri kan langsung numpuk 3 pemain depan di tengah itu kan, Mandzukic, Ronaldo sama satu lagi siapa tuh? Iya, iya. Emre Can apa siapa gitu. Pokoknya tinggi-tinggi deh. Oh, lo crossing aja deh pokoknya deh. Dan akhirnya terbukti Bernardeschi crossing dapat 1 ya kan, terus Iya. dapat penalti juga berusung. Nah, itu makanya artinya kemampuan crossing ini ya sangat diperlukan gitu. Kemampuan untuk inisiatif memperbanyak crossing ini sangat diperlukan. Oke, thank you Ponza. Gue mau ke Suryo nih. Gue ngeliat data Mazrui ini, Sur. Ini apakah beban harga dan beban main di klub mewah nih? Kayaknya data-datanya malah kalah orang yang main di Empoli sama main di Bolog ya nih. Apa di Chester? Gimana, Sur? Ya gini, karena memang Madrowi itu kan di Bayern Munchen, beberapa kali dia juga pernah jadi gelandang. Jadi kemampuan untuk dari sisi atribut ini, atribut defensifnya, otomatis jadi tidak tercatat di situ, ya kan? Kalau dia bermain sebagai gelandang, tuh. Dan kalau ngelihat dari angkanya sendiri dengan separuh, katakanlah memang crossingnya 32, kita kali 2 aja, kan? Jadi 64 atau 24 dikali 2 aja 48. Itu sebenarnya angkanya Mazraoui itu mirip 78 kali 2 itu 140. Sebenarnya ya mirip-mirip untuk recover untuk Mazraoui sendiri ya. Karena dia tidak diberikan atau memang kita bisa lihat ada nggak cocoknya sama pelatih Munchen pada saat itu atau pada saat musim kemarin. Tapi kalau ngelihat dari kalau memang misalnya cocok dengan formasinya Allegri, ini bakal jadi sesuatu yang meledak gitu. Secara gua Paratisi ya, kan ada di sisi Paratisi. Tapi memang untuk menghadapi pola permainan yang modern semacam gegen pressing, artinya dari belakang sudah terpress gitu. Benar yang berupa Honda tadi bilang, kita harus mengandalkan seseorang yang take on dan berani mati lah, recovery tinggi. Bisa dibilang di Cambiaso dan Parisi. Kalau kita mengandalkan Kastanye dan Emil Holm, malah ke kickback lagi nanti. Kesian center back kita nanti untuk nggak bisa, mereka fullback tidak bisa mengcover, terpressing, terus kemudian aturan offside yang baru sekarang kan memang harus masuk semua badan ya, itu akan menjadi beban juga buat center back karena harus lebih lagi nempelnya gitu. Speednya juga berarti mesti ditambah juga. Iya, nah ini dari sini melihat dari angka recovernya memang betul dibilang Bro Maundra, Andrea Cambiaso dan Parisi. Cuman memang untuk matchnya Mazraoui menyimpan sesuatu yang besar, cara gue di Paratisi gitu Bro Jiki.
Oke ya, jadi sebenarnya karena jumlah match-nya dari Mazrui ini kurang ya. Cuman dengan harga 25 juta jarang dimainin, dengan data-data yang penting dia atributnya kalah sama pemain lain, mikir juga sih sebenarnya. Karena gini, dia ada satu atribut yang LM. Ini jarang sebenarnya. Left midfielder itu semacam left zaman dulu gitu, Bro. Itu oke Oke. juga sih sebenarnya.